Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Para penonton, viewer Ahmad Daniel Channel. Saya Ahmad Daniel. Hari ini mau ngevlog lagi pagi ini. Hari ini tanggal 15 Juli 2019. Saya sedang nyetir sendirian nih. Mau menuju rumah sakit Siaga Raya di Pejaten Raya ya. Ya kalau salah. Kenapa saya ke sana? Karena saya semalam punggung saya terkilir, sakit sekali gitu. Jadi rencananya hari ini mau fisioterapi di rumah sakit Siaga Raya tersebut. Jadi kronologinya begini. Kemarin sore saya datang sama keluarga ke sebuah tempat yang bernama Rubat Nurul Fajri. Nah, itu adalah sebuah pesantren ya. Pesantren yang berlokasi di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Nah, pesantren tersebut adalah pesantren milik kakak ipar saya. Jadi kakak ipar saya ini punya suami namanya Ustadz Habib Abdurrahman Asgaf LC. Nah, beliau adalah pembina dari Majelis Taklim Nurul Fajri. Orang Jakarta Timur biasanya tahu tuh dengan Habib Abdurrahman. Nah, Habib Abdurrahman itu juga sekarang merintis pembangunan pesantren dan mulai pekan ini sudah mulai beroperasi. Diberi nama Rubat Nurul Fajri. Jadi karena sudah mulai beroperasi, siswa-siswa santrinya sudah masuk. Akhirnya saya juga mengunjungi bersama keluarga karena memang belum pernah sempat hadir ke sana sejak dalam masa persiapannya, begitu. Nah, ternyata saat di sana itu saya kagum ya lihat fasilitas di sana karena sudah disiapkan dengan cukup baik, termasuk sampai fasilitas olahraga gitu. Nah, saat saya keliling-keliling di dalam sampai di area belakang itu ternyata ada area ruang olahraga. Di situ ada beberapa alat olahraga. Pertama, ring basket, bola basket. Terus ada meja pingpong, tenis meja. Lalu juga ada papan dart dan terakhir sedang dipasang sunsak gitu. Nah, anak saya ngajak main tenis meja di situ. Nah, kebetulan saya juga udah lama banget nggak pegang bat tenis meja. Akhirnya ya udahlah, ayo gitu. Sekaligus saya menunjukkan ke anak-anak saya bahwa tenis meja itu mainnya penuh trik. Akhirnya saya keluarkan beberapa trik pukulan seperti spin, terus forward backward gitu. Nah, dia kagum. Nah, anak saya yang saya maksud tuh Fauzan Hunain yang juga merintis channel YouTube yang namanya Hunain Channel. Nah, setelah main beberapa saat, kayaknya dia bosen gara-gara saya kasih trik puntiran terus. Akhirnya dia ngajak main basket. Wah, semangat banget. Apalagi basket, saya udah lama banget gak main basket. Kira-kira saya terakhir pegang bola basket itu kalau secara serius itu pas SMP.
SMP berarti tahun 97. Jadi saya kelas 2, kelas 3 SMP itu saya main basket di sekolah. Nah, bayangin aja. Oh ya, di SMA saya main tapi nggak lama ya. Lebih banyak main di SMP. Lalu saat masa kuliah juga nggak ketemu. Paling 1-2 ya ketemu bola basket ya. 1-2 kali kesempatan. Nah, akhirnya semangat banget lihat bola basket karena ringnya juga nggak terlalu tinggi. Saya langsung penasaran pengen coba 3 point shot gitu. Maksudnya biar memotivasi anak saya, ayo tekuni lagi nih basketnya. Ya dia sih sendiri memang ada ring basket ya di sekolah dan ikut main. Tapi demi menyemangati anak, karena anak tuh sangat gampang terinspirasi oleh ayah ibunya ya. Sangat gampang kagum oleh ayah ibunya. Dia ngelihat ayahnya misalkan, oh ternyata bisa main basket, oh ternyata bisa main pingpong. Nah itu jadi penambah semangat dia gitu. Nah maksud saya begitu, saya mau menunjukkan bahwa ayo tekuni terus gitu. Nah akhirnya saya mengambil beberapa shot gantian sama dia. Asik, berapa kali masuk. Terus juga main yang rebutan, main one on one. Nggak lama waktu saya terakhir setelah berapa kali 3 point shot itu saya terkilir punggungnya. Langsung gitu di bagian kanan ya, di sini. Oh iya, sebenarnya sih sebelum hari kemarin itu saya satu pekan sebelumnya sempat terkilir juga gara-gara salah posisi waktu ngangkat galon. Jadi di rumah saya ngangkat galon untuk saya cuci dulu sebelum dipasang ke guci atau dispenser. Nah, ada salah posisi pengangkatan, akhirnya terkilir, tapi ringan. Rasanya nggak begitu sakit. Dan saya langsung ambil gerak cepat untuk di treatment ya sama istri. Jadi biasanya kalau begitu saya berbaring tengkurap, lalu istri saya tunjukkan titiknya, lalu istri saya contohkan gerakan untuk mengurut ya. Nah gerakan urutannya itu biasanya pakai ujung sikut sini ditekankan dan dipuntirkan ke daerah yang sakit. Nah, secara bertahap ya. Nah, biasanya itu langsung bisa meregangkan otot yang tertarik. Gitu. Kalau memang saya lagi terasa sakit banget, biasanya saya tambahkan dengan salep krim, Caltrofen gitu. Nah, singkat cerita, lanjut lagi ya. Saat saya tertarik kemarin habis main basket itu, terasa sakitnya lebih dibandingkan waktu yang ngangkat galon. Akhirnya saya langsung berhenti. Saya bilang saya sakit. Saya langsung ambil posisi duduk, istirahat. Nah, anak saya yang terakhir, yang nomor paling kecil, si Syamil, yang rambutnya panjang itu, cowok rambut poni, dia gak enak lagi badannya. Jadi dia hari Sabtu kalau nggak salah, Minggu, dia badannya hangat, panas. Ya udah saya rawat di rumah sesuai dengan cara pengobatan rasional yang saya belajar dari beberapa dokter, bahwa kalau anak sakit, anak demam tidak perlu panik, rawat sendiri dulu, tidak perlu diberi obat apa-apa karena imunitas tubuhnya bisa menghandle tersebut. Yang penting dia istirahat, asupan minum baik, asupan makannya juga kita pantau. Nah, jadi selama 2 hari udah
udah 2 hari istirahat. Hari Selasa kemarin itu si Samir udah segar bugar, bener-bener segar bugar, sudah lari, sudah ketawa-tawa, sudah menunjukkan tanda-tanda dia udah 100% segar gitu. Makan juga udah nafsu, nambah makannya. Nah, ternyata kemarin sore dia merasa badannya kurang enak lagi. Jadi dia merasa mungkin pusing ya. Akhirnya minta gendong saya. Dia memang punya kebiasaan kalau gak enak langsung minta gendong, dan biasanya saya langsung gendong buat menyamankan ya kondisinya dia. Oke, akhirnya saya gendong walaupun saya juga masih merasakan sakit. Saya gendong, tapi saya bilang, punggung abah sakit ya, gak bisa gendong lama-lama, nanti dipangku aja sambil dipeluk ya, nah, saya bilang begitu. Nah ternyata pada saat saya gendong itu ketarik juga, langsung ada tambahan rasa sakit di punggung saya. Nah akhirnya saya bilang ke istri, saya gak bisa gendong nih, sakit banget. Nanti saat itu saya merasa, wah ini cederanya lumayan, nggak kayak ngangkat galon tadi. Akhirnya kami pulang. Sampai rumah, karena rasa sakitnya berasa lumayan, saya putuskan minum obat. Nah obat saya minum ini juga sesuai resep dokter yang pernah diresepkan beberapa waktu yang lalu, waktu kejadiannya sama juga. Biasanya dikasih Arcoxia. Arcoxia ini obat pereda nyeri dan peradangan pada otot. Dan satu lagi ada obat yang namanya Mionep, Eprison. Nah, Mionep ini indikasinya untuk melemaskan, mengurangi ketegangan otot. Jadi dua obat itu diberikan bareng karena fungsinya saling melengkapi. Akhirnya saya minum tuh jam 8 malam dua-duanya bareng. Dalam 3 menit kemudian hal tidak terduga terjadi. Tiba-tiba saya keringat dingin, terus tiba-tiba mulai sesak napas. Keringat dingin, sesak napas, lalu mulai kedinginan gitu. Akhirnya saya langsung kasih tahu anak si Fauzan, si Hunain itu, Kak, abah nggak enak nih badannya nih, tolong temenin abah dulu dan kasih tahu Una. Nah Una itu panggilan untuk ibunya yang lagi di kamar mandi. Bilangin kalau bisa segera keluar karena abah lagi nggak enak badannya gitu, abah lagi susah napasnya, saya bilang gitu. Oke. Nah setelah istri saya keluar, mulai makin berasa gejalanya. Jadi saya nahan sakit dari punggung, plus rasa menggigilnya makin bertambah ya, makin bertambah. Lalu juga rasa pusing dan sesak napasnya itu masih terasa sekali. Akhirnya saya tetap duduk. Saya bilang tolong selimuti, lalu ambilkan polisilin kan antasida ya. Saya minumkan. Saya punya tebakan ini saya kena serangan asam lambungnya karena minum obat yang saya minum itu Arcoxia dan Eprison Mionep. Oke. Di saat itu saya bingung karena ada rasa mau gelap juga pandangan. Wah ini saya bisa kolaps nggak di sini ya. Akhirnya saya minta istri untuk, kemungkinan harus segera ke rumah sakit deh, ke UGD, daripada saya ada ini penyumbangan masjid, nggak ada uang, maaf. Akhirnya saya menuju
Saya bilang istri saya, tolong panggilkan someone yang bisa mampir ke rumah agar istri saya bisa nemenin saya ke rumah sakit, dan ada yang nemenin anak-anak di rumah, terutama Samil yang memang juga nggak enak badan. Oke. Ternyata ada yang bisa datang, yaitu adik ipar saya, Hasan Sahab. Sebagai informasi, Hasan Sahab juga merintis channel YouTube. Nah, begitu Hasan datang, istri minta dia aja yang di rumah, nanti Hasan yang temenin saya ke rumah sakit. Nah, saat itu mulai mereda tuh gejalanya, kedinginan saya mulai mereda, menggigil saya mereda perlahan. Saya bernapasnya agak lebih lega, tapi istri bilang, ayo tetap ke rumah sakit, kamu periksa aja, daripada tengah malam nanti kejadiannya muncul lagi tanpa diperiksa dokter sebelumnya, nanti kita bingung, gak ada yang nemenin gitu. Ya sudah, saya bilang, ya sudah, saya ke UGD deh, UGD Rumah Sakit Siaga Raya aja, karena kan keluhan utama saya adalah nyeri punggung, dan saya udah terbiasaan datang ke Rumah Sakit Siaga Raya kalau untuk urusan begini. Oke, akhirnya saya berangkat sama Hasan ke Siaga Raya. Sampai di UGD, saya cerita semua gejalanya. Dok, ini dok main basket tiba-tiba sakit. Akhirnya dokter periksa, dan juga saya juga ceritakan ya gejala saya yang tiba-tiba menggigil, sesak napas. Ini saya sambil nahan sakit, menggigil, sesak napas karena setelah minum obat. Nah, dokter menyimpulkan memang itu yakin dari asam lambung yang tiba-tiba banyak. Dia bilang, iya nih, Eprison itu, si Mionep itu memang kalau dikonsumsi memicu asam lambung. Nah, dia tanya, dokternya tanya, kamu sebelum minum obat lambungnya nggak? Oh iya dok, enggak. Soalnya saya ngerasa perut saya nggak kenapa-napa gitu. Saya nggak lagi kembung, nggak lagi perih, nggak lagi heartburn. Karena saya kan nggak minum. Oh, kamu mesti minum. Soalnya Eprison begini kok, reaksi ke tubuhnya. Oh gitu dok, oke. Berarti sudah clear bahwa ini asam lambung. Lain kali harus dijaga, pengkonsumsian obat tersebut harus dibarengi dengan obat asam lambung. Oke, saya udah lebih tenang karena saya tadi waktu di rumah yang sesak napas, saya masih bingung memikirkan sebabnya apa gitu. Saya takutkan ada kondisi-kondisi yang gawat gitu. Ternyata kan nggak, asam lambung kan, asam lambung bisa di maintenance ya, bisa dikontrol. Nah, kata dokter, ya udah kamu teruskan obatnya, itu udah benar obatnya Mionep sama Eprison. Dan kata dokternya, saya tambah satu lagi ya, Simprol namanya, isinya methylprednisolone, obat radang juga. Oke dok, makasih. Nah, kalau kamu lebih enak, datanglah ke fisioterapi. Saya bikinkan surat pengantarnya. Karena kemarin sudah dibikinkan surat pengantar. Nah, pagi ini nih saya mau ke sana. Kira-kira sekarang pukul 9:30 ya. Nah, ini saya posisinya sekarang berada di Tanjung Barat, menuju melintasi stasiun Tanjung Barat. Kondisinya macet, Jadi dari depan ISIP tadi sudah mulai merayap sampai sini, merayap juga. Nggak tahu titik penumpukannya di mana. Bisa jadi penumpukannya di depan pembangunan jembatan di putaran
kereta api yang di sana tuh, saya lupa namanya. Apa ya namanya? Bukan Pol Tangan kan, bukan. Yang depannya Jambu Kopi gitu. Oke guys, itu cerita saya. Ceritanya mungkin gak penting, tapi bagi saya penting untuk diceritakan sebagai latihan vlogging. Latihan vlogging sekaligus menambah konten, berbagi. Siapa tahu aja ada orang yang bisa ngambil manfaat dari konten ini. Who knows? Bisa ambil informasi-informasi penting gitu. Kalau kejadian seperti saya, apa sih yang kemungkinan terjadi, lalu harus ngapain gitu. Begitu kira-kira. Oh ya, saya juga sudah meningkatkan cara saya men-setting kamera di mobil agar saya tidak pegang terus-terusan. Gimana pun bahaya ya kalau kendali tangan itu tidak disetir dan di alat-alat pengendalian mobil, di persneling, di rem tangan. Nah sekarang kan tangan saya free. Terus saya juga udah colokan mic eksternal si Mamen 06 agar kualitas audionya bisa tetap terjaga di suara jalan raya. Kan sekarang kondisinya macet, kanan kiri motor lewat, kan suaranya kenceng banget ya. Kalau pakai mic internal handphone, maka akan sama semua tuh tangkapan suaranya. Suara saya bisa kalah tertangkap dibandingkan suara kendaraan dari luar. Nah dengan menggunakan Mamen ini dia. Saya taruh di depan setir. Nah saya bisa lumayan yakin bahwa suaranya tertangkap dengan baik karena grafik indikator suaranya di handphonenya itu menunjukkan dia naik dominan kalau suara saya ngomong, sedangkan suara lain ini misalkan saat ini nih grafik indikatornya nggak naik banyak, cuma dikit tipis-tipis gitu. Jadi dia menangkap suara dari depan saja dan suara di samping bisa diminimalisir. Buat teman-teman yang mau melakukan vlogging sambil nyetir, bisa dilakukan asal dengan persiapan yang mencukupi, yaitu memang telah terampil nyetir sambil ngomong seperti ini, fokus tetap ke pengendalian kendaraan, tetap awas kondisi sekitar, lalu gear perekamannya juga harus diletakkan di posisi yang aman, jangan sampai kita harus pegangin terus menerus. Dan terakhir, mikrofonnya juga pasang yang memadai agar suara kita ngomong tidak kalah dengan suara sekitar. Oke guys, sekian dulu, mudah-mudahan kita sehat terus. Mudah-mudahan saya juga cepat sehat. Mudah-mudahan sambil cepat sehat. Mudah-mudahan dan paling penting mudah-mudahan wabah ini segera berakhir agar kita bisa hidup benar-benar normal kayak dulu. Tidak perlu maskeran. Bahwa maskeran ini juga ternyata salah kalau memakai masker lalu diturunkan ke dagu. Jadi ya saya lepas aja dulu. Nanti saya pasang lagi. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.